Bapak-bapak dan ibu-ibu semua jamaah takziah, malam ini minta izin saya ceramah pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris King Stone. King itu artinya raja, stone itu batu, batu raja. Aku ndak bahasa Indonesia, laleman ege. Ceramahku di YouTube itulah 1100 lebih kontennya. Cuma rata-rata bahasa Indonesia. Di sekali-kali jajal bahasa dihigulai. Yang enggak ngerti mohon maaf, yang ngertilah. Bahasa Ogan kan mirip-mirip bahasa Jawa. Bahasa Indonesia ya. Selanjutnya yang kami hormati keluarga besar Sahibul Musibah, yakni Bapak Ustadz Ruslaini Ujang beserta kakak-kakak dan adik-adik beliau beserta keluarga yang sedang berduka cita atas wafatnya Umat Dihi, yakni Ibu Hajah Sandaria binti Mat Agun. Didoakan beliau ini diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan, dibanyak-banyakkan balasan pahala amal kebaikannya. Mak ini libah lunggah, ngerti lunggah itu Pak? Libah lunggah di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Kami gala-gala ia datang ke sini mengucapkan turut berduka cita, mekut berbelasungkawa. Mudah-mudahan keluarga ia ditinggalkan Allah berikan kekuatan dan kesabaran, dan sabarnya diganti Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini aku nak nyampaikan pentingnya tahlilan ini. Karena banyak di media sosial, entah di Facebook, entah di WhatsApp, atau di YouTube, ada je membuat konten ini judulnya. Ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Dia maknian ngandeng itu. Para dihiman ceki si pala itu Pak. Cuman dia dekora sapu itu. Dan aku ni curiga lah agak ada, nak ngomong agak banyak dia emak itu. Lah agak ada jemugan mikut aliran mak ini nih. Jemugan jema dihinilah. Kau kena di Facebook cicak macam nian, itu. Awak mondok dek de, lah kau tegeh kan dia itu. Kamu ni awak mondok dek de cicak macam. Sekarang ngaji tu nak nyantok. Ini malam ini nak ditegaskan, dhamma pentingnya dihi mendoakan jemaat ini. Mendoakan ahli kubur, apa pentingnya? Kita dimulai dari hadis pertama. Jemaah tu galak bertanya dan mudalilnya kan. Tapi minta izin ya Bu, ibu-ibu ni ke belakang ya. Dia ngapa kan? Ya dia kan kentut apa dia. Tapi ibu-ibu halah ribut. Ibu-ibu galak merijah sama dia dikinai Pak. Cuman dikinai pai dia. Halah merijah ya Bu. Nah, pokoknya ambil manfaatnya. Sekarang aku ngadap keluar ni barang direkam. Masuk YouTube soalnya. Halah kelupaan yang ada HP-HP lok tu. Buka YouTube, subscribe. Nama channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim. Ngapa Suparman tu jemugan? Sebenarnya nih Pak, sekali namanya Suparman ini karena lahir bulan Sapar. Makanya namanya Suparman. Nek lahir bulan Suro asmane Suratman. Nek paing yo Paiman. Nek legi ya lo Legiman. Cuma biasa jemadihi yang lahir bulan Sapar tuh namanya Saparudin. Kan biasanya itu.
Tapi pas nak dinamai Saparudin di dusun di itu tertangkap maling ayam. Urung namanya Saparudin. Sekarang di Suparman nih. Malah itu Suparman tuh di Amerika pacak mahebang. Di Amerika Superman sama. Suparman tuh bahasa dihi. Bahasa Inggris Superman tuh lah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, dibalik ke dalil kudai. Jadi diriwayatkan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayit, beliau tu sudah menguburkan mayit, waqafa alaihi, ide balik Nabi tu langsung menunggu kudai di sana. Waqala, lantas beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kamu hang yang pai dikuburkan ini. Wasalu lahu bitatbit, mintakan pula untuknya tu kemantapan. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya maknahi dia sedang ditanyai. Namun jujur mana itu diinterogasi oleh malaikat munkar dan nakir. Nah, hadis ini hadis sahih. Sahih ini kan sahih caicaan. Hadis ini hadis sahih. Tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor hadis 3221. Jadi Nabi perintahkan dihi ama dia jemu mati, keluarga, saudara, tetangga. Karena kalimat li akhikum, saudara kalian ini saudara seiman. Entah dia keluarga parah apa jauh. Mintakan ampun untuk saudara kalian ini karena maknahi dia sedang diinterogasi malaikat munkar dan nakir. Nah, berapa lama jemaah mati itu ditanyai, diinterogasi. Uji Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, jemaah mukmin ditanya di kubur itu paling singkat 7 hari 7 malam. Dia bedak. Makanya ada keterangan dari Imam Tawus. Imam Tawus ini siapa? Ulama tabi'in. Jadi sahabat kanya, Pak. Beliau ini sahabat kanya. Tapi dia belajar agamanya ini kok sahabat Nabi kali. Nah, karena beliau ini kanya tabi'in biasa, tabi'innya ulama. Hadis lewat jalur beliau ini sahih kali. Jadi Imam Tawus, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya jemaah mati ditanyai di dalam kuburnya 7 hari 7 malam. Maka fakanu yastahibuna ayyub ama anhum tilka ayyam, maka disunahkan, sangat disukai bagi keluarga yang ditinggalkan engke sedekah makanan selama akhir itu. Kan aku ni bertanya ke, ada sedekah makanan itu? Pakai nama besek. Alam ikut jema jauh di sini, wah. Lam ikut jema jauh, Pak. Menjemugan tu ngidang. Tapi terkejemugan semenda jema Lampung lah bedak ngidang ni. Alasan Covid soalnya, Pak. Tapi mak besek dia kan ngidang tu. Oh, aman ngidang tu makan di tempat. Dia kebanyakan nian. Tapi membesek ngundang balik. Tapi halah ini, Pak, halah salah sangka. Mengatakan besek halah protes. Artinya memang apa ada sedekahan makanan tu? Aku ni nak meluhusi sebenarnya. Jemaah banyak ngomong ahli kubur disiksa gara-gara sedekah makanan tadi itu. Haram makan minum badah jemaah mati. Nah, padahal sebetulnya Bapak Ibu rahimakumullah, sedekah itu pacak meringankan pertanyaan bagi si ahli kubur. Agar si ahli kubur itu mantap menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir.
Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u wa shadaqah hadiyah. Ad-du'a'u wa shadaqatu hadiyah. Doa dan sedekah adalah hadiah ilal mauta, untuk jemaah mati. Jadi hadiah paling elok untuk jemaah mati itu berdoa, gak sedekah. Di antaranya sedekah makanan. Makanya hadis ini dikomentari oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Apa uji Umar? As-shadaqatu ba'da dafni. Sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan kekal pahalanya untuk si ahli kubur sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga kekal pahalanya untuk ahli kubur sampai 7 hari. Sedekah pada hari ketujuh, nih malam ini nih, kekal sampai 25 hari, selawi. Kamu pacak di Suban ini ada selawian di situ. 5 likur. Hitung-hitung nambah proyek Ustaz Salimuddin lah ya. Kan dibuat selawi. Aman di kitab tuh selawi, Pak. Sudah 7 itu 25. Sedekah hari ke-25 kekal pahalanya sampai 40 hari. Sedekah hari ke-40 sampai 100 hari. Sedekah hari ke-100 sampai setahun. Sedekah setahun sampai 1000 hari alias 3 tahun. Mendak pisan, mendak pindo, pas mendak telu. Jadi ketiga itu pas 1000 tahun, 1000 hari, 3 tahun. Ini keterangan dituliskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti pada kitab Al-Hawi lil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Ini kan karangan jemaah lain nih Pak. Ini jelas keterangannya. Keterangan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Jadi masuk kodai bab sedekah makanan ini ke hadis sahih. Diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya tuh ada jemaah jantan. Menjemugan kan jantan tuh halus, Pak. Ada jemaah jantan, seorang laki-laki mendatangi Nabi. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Wahai Rasulullah, umatku mati. Rupanya Pak jemaah Arab berjemugan itu sama. Aman ngomong mati-mati dulu lah. Iya, orang Ogan sama orang Arab sama, mati ya mati. Jadi jangan kira Pak yang bukan Ogan itu, woi kasar betul orang Ogan itu ngapa? Ngomong emaknya mati. Itu sudah halus di Ogan. Sama kayak orang Arab. Ya zaman sekarang aja meninggal dunia, wafat. Kalau orang Jawa itu mangkat, sedo kalau orang Jawa kan. Tapi sama preman mati dan mabok, bongkok, diopong nang neraka katanya. Jemaah Jawa mah itu biasanya. Balik lagi umatku mati. Uji jemaah jantan ini tadi. Batin lah bahasa di ibu ya. Batin ini bertanya, umatku mati. Walam tus mati mahir Rasul, mati omongannya, ngati kata-katanya, ngati pesan apa-apa ada. Cuman aku ini ada pikiran ya Rasul ujinya. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Aku ini ada pikiran andai kata umat masih pacak ngomong, kalau dia nak sedekah, apa yang fauha in tasaddaqtu anha, aku nak bertanya ya Rasul ujinya. Apa umatku itu dapat manfaatnya? Ama aku anaknya yang sedekah atas nama dia. Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Ya, uji Nabi. Sedekahlah atas nama umatnya. Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 1388. Sahih Muslim. Nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Nah, siapa jemaah jantan ni? Rupanya jemaah jantan ni namanya Sa'ad bin Ubadah. Bertanya lagi dia kepada Nabi, ayu sedekati afdol ya Rasul? Amma itu dama yang nak dikeluarkan sedekah yang utama ini. Uji Nabi, saqayul ma, bagikan air minum. Makanya Bapak Ibu, ayah minum jadilah. Dia ngapa keluarkan? Zaman manila modern pakai air mineral. Mau uji jemaah mana ini?
Aman dek tekintang dek terbeli air mineral, air sumur, hebuskan baca. Tapi tambahi ya hitam-hitam tuh. Agak bahas sedikit tuh. Ustaz, dek tekintang. Air mineral, ayah mineral dek terbeli. Kopi dek tekintang. Kanya kopi kau masih di itu. Kau itu bahasa Arab, Pak. Orang jemaah Arab ngomong kohwah. Jemaah Arab ngomong kohwah, jemugan ngomong kawe. Ya benar tuh jemugan. Kopi itu je bahasa Inggris. Kafe. Jemaah Indonesia nyotok kopi. Padahal kopi itu yang pas tuh kawe, karena kawe itu kohwah. Bahasa Arabnya, bahasa di kawe. Jadi sebenarnya yang nyontoh jemaah Arab itu jemedihi padahal ya. Gara-gara kawe itu tadi. Ustadz, kebun kawe dek ngatik, gula dek tebeli. Misalnya, Pak, kompor gas lagi habis. Nak ditanakkan yang diapi puntung dek ngatik. Nah, puntung kan bahasa sini? Puntung dek ngatik kan? Mak mana Ustadz? Ada tapi basah gala. Haduh, ya mama itu. Ida nak repot-repot, Bu. Ayah sumur. Ida dihebus dek ngapa? Dek ngapa, Pak? Tuangnya dicangkir bagikan, tapi halang ngomong-ngomong. Banyak jemaah ndak minum kalanya. Dama buat kata jemaah Jawa tuh anyang-anyangan ya. Bahasa di dama anyang-anyangan tuh. Dama anyang-anyangan tuh. Sakit kemeh bahasa di. Awam sengaja matah nih ayah itu dia kan anyang-anyangan loh. Ama setengah mata dede, masa lompat. Nah itu ya galak buat penyakit nih. Manusia matulah pula separuh. Bingung doanya. Sama banci kan bingung. Ada banci bertanya ke Pak Haji. Pak Haji, kalau laki-laki mati nyebutnya apa? Almarhum. Kalau perempuan mati, almarhumah. Nah kalau banci mati, aluminium. Uji banci, oi Pak Haji, kannya panci aku nih, banci kata dia. Salah kan pula je Pak Haji. Ngapa pula separuh-separuh? Arti kata tu mana masak sekalian. Oh ya, mana mata-mata sekalian. Uji saat amal cuma ayah minum tekintang aku Nabi. Lebih dah ayah minum dama kira-kira faetamu ta'am. Ngidang uji Nabi. Hidangkan makanan. Dek salah dia ini ngidang, Pak. Hidangkan makanan atau bagikan besekan. Ini jelas hadisnya. Yang macam jemaah dusun dulu nyembelih habau. Di sini banyak jemaah senaga dia kira-kira. Karena kau kan jemaah senaga. Coba disuruh-suruh mereka. Kalau keluarga dia Pak. Dari jemaah senaga, dusun senaga tu nyembelih habau jemaah mati. Dulu mana jemaah senaga ni galak bid'ah itu. Genyek aku Pak. Sekarang mana ada budak tu masuk ke pondok halah nian tanggung. Masukkan pondok nian. Jemaah senaga ni mondok dia tapi cicak salah. Dikata ke bangga dia kena kedauhan. Dikatakan calak dia ngulukan Allah. Nak kendak itulah. Jadi Bapak Ibu balik lagi bahwasanya jemaah itu biasanya nyembelih habau. Apa itu boleh orang galak. Ama galak alaman mampu dia ngapa? Nabi yang melakukan. Setelah wafat lama Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Telah lama beliau wafat, Nabi nyembelih kambing sedekahan atas nama Khadijah. Ini keterangannya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Wih keren nih yang hadis. Bahasa dihnya ini Pak, Nabi itu nyembelih kambing besar. Nah kambing besar ini sengaja oleh Nabi buat sedekah untuk siapa? Atas nama Khadijah radhiyallahu anha yang telah wafat meninggal dunia. Cemburu nian Aisyah, cemburu nian. Alangkah sayang Nabi dengan Ummul Mukminin Khadijah. Sampai-sampai disembelihkan kambing. Ini luar biasa hadisnya, hadis Sahih Muslim nomor hadis 4464. Apa gini nak lebaran haji. Biasa jemaah dihi ama kurban tutuk jemaah mati.
Awi dia kira-kira. Jema dihikan itu. Aku balik talang, Pak, nak kurban. Atas nama aku bini ujuma. Oh ya, man kurban untuk jema mati cuma. Saking jemugan dia paham dia. Bahwa yang namanya kurban itu untuk jema hidup, untuk jema mati boleh sama kian. Cuman elok tuh, Pak. Ngapa dihibur korban untuk jema mati? Ia hidup masih pacak beramal. Ama jema mati tahu dia beramal, maka kita hadiahkan pahala berkorban. Kebiasaan jema menggala ama yai, nyai, sidi, siti, akas, tombai meninggal dunia, nyembelih kambing, nyembelih kebo, nyembelih sapi. Dia ngapa? Kalau itu diniatkan sedekah atas yang wafat meninggal dunia. Ama jema kaya dek masalah. Ia dek kena tu, Pak, jema sara. Lah sara hidup. Tapi maksa. Ama jema dulu apa? Besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor. Biar tekor asal kesohor. Kalau kata jema Palembang, kue putu buatan cek gaya. Awak buntu banyak gaya. Halah nian mah itu tuh. Aman dek mampu halah. Ini nak maksa. Aku dulu waktu bak ninggal masih kecil, Pak. Cuma sampai 900 sahi, masih banyak sisa ayam di kandang. Acara jema dihi kan aman jema ninggal, ngundang Timor, tahu Timor, Bu? Baskom ya. Ngundang Timor, isi bahas mie kuning, gulai, ayam. Hanya ayam potong, ayam kampung. Woi, penuh kandang, Pak. Jadi sampai 900 hari cukup itu, masih bersisa ayam tuh. Karena memang gotong royongnya mah itu modelnya. Ama jema mampu dek masalah. Yang dek kena tuh jema yang maksa tadi itu. Ada di Bandar Lampung jema kaya, mantan bupati, meninggal dunia, mati sama judihi. Ya datang tuh, Pak, segala yang datang diinjoi besek double, dua-dua. Beseknya dua-dua, semua itu jema banyak, besek 2 kali. Yang mimpin silsilah 3, yang mimpin doa 4, yang ceramah 7. Lebih banyak apa? Udah ngapa barang memang persediaannya banyak. Yang datang 300, dia pesan 1000. Sengaja lebihnya niat. Dihadiahinya Yasin Majmu' Sarif terjemahan dia tebal. Karena bukan biasanya ada kalau Majmu' Sarif itu. Nah, itu yang terjemahan tebal tuh. Dia hadiahinya pula sama bapak-bapak tuh sarung dengan sejadah. Sama ibu-ibu tuh telekung gok kerudung. Begitu balik dihina salaman di pagar tuh bak ngantri balik. Sahibul musibah itulah berjejer berbaris. Segala yang takziah diamplopi. Oh ya, aku langsung Pak batin dalam hati. Ya takziah saja diamplopi, apalagi aku yang ceramah nih. Enggak nian kan. Arti kata jema kaya dia masalah mah itu tuh. Dia nak sedekah. Nah, ini poin pertama di sini kayaknya cicak macak di sini. Ada nasnya, ada dalilnya, jelas hujahnya, hadisnya sahih gala. Idana aneh jema-jema galak ngatakan bid'ah. Pacah hala masuk suban, Pak, kelompok-kelompok itu tuh. Mana caranya hala masuk suban itu. Karena merusak, ujung-ujungnya merusak. Ini Tanjung Bintang lah banyak masuk kelompok itu. Mana gabung Khilafatul Muslimin lagi. Khalifah palsu yang ditangkap tuh. Lah ditangkap Polda Metro Jaya itu. Uji ku habis sampai anggota-anggota di bawahnya itu. Ngaku khalifah, siapa ngangkat dia? Al kelama aja hidup, boy. Dami digerebek di kantornya, Pak, miliaran duit. Rupanya mah itu gawe duhang tuh malah masuk sana nambahin Pak, wajib. Subhanallah, sampai mah itu bulanan bayarin Pak. Untuk siapa? Ya untuk bos-bosnya dulu lah sebenarnya. Apa ada di sini pengikutnya nih? Kalau sampai masuk sini Pak, bahaya tuh. Baik, aku lanjutkan ke hadis berikutnya. Diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu an. Amr bin As ini adalah gubernur Mesir, mantan gubernur Mesir. Dia ini berwasiat 3 hia gina mati. Nah, inilah penting ilmu tumbuh. Sebenarnya di sini bagi jemaah beriman nih, tanda mati itu tunjuknya dari Allah tuh. Sebenarnya jemugan tuh jarang nyebut Allah, Tuhan biasanya. Sama jemugan nian, ala nyebut Allah tuh lah jadi ustad itu. Kamu jadi ustad Tuhan dulu lah.
Ini namanya budaya bahasa tadi ya, Pak. Cuman Tuhan jadi itu Allah tuh lah maksudnya tuh. Jadi balik lagi bahwasanya ini pentingnya ilmu tumbuh. Mati itulah ada tanda-tandanya. Sekan Amr bin As pacak berwasiat. Lo uwak-uwak lah tua-tua lah siap-siap lah, Pak. Kalau lah parak tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Ya parak-parak kian kutunjui. Ame 3 hijau lagi nak mati. Malaikat Mikail datang. Nyabut rezeki. Jemu yang lah dicabut rezekinya, makan dame saja campah. Terti campah kan, Bu? Dia bahasa hambar. Uji jemu Jawa hambar. Nek ngatik hasil gitu. Makanya bapak-bapak aman makan kele, lah ngatik hasil siap-siap, Bu. Kalau dia kalah lagi, itu nak jauhnya ngukurnya, Pak. Bapak-bapak kan ngudek kali kan? Aman dihidang ngudek, kinai asap itu. Ama asapnya itu masih ngebul, itu panjang umur. Tapi ama asap Tuhan ke bawah, nah 3 ya gica nih. Lepan ndak rezeki itu barang. Ama jiwa kudu, wak Musa bak nyeruni itu, wak Subron, keting tu ama jemelana mati kan melengkung, keting. Ama jemelana mati, melengkung ini, Pak. Ama jemalah melengkung ketingnya paling lama umurnya 3 hari. Coba kira naik keting masing-masing. Kalau lah melengkung, siap-siap kian tuh. Tulang belakang di sini lah rata dia. Ama di jemu mani lepek, lah rata. Ama telentang di pucuk lantai ma ini langsung rata dia. Tahu gini nyelipan telapak tangan. Nyandah kian, Pak. Nak mihing dia. Kini ia nyanda-nyanda. Kalau adalah mihing miak. Kalau kita tegak baru itu tulang belakang ini tadi. Ama lama itu model dek lama gitu 3 hari mati dia. Nah arti kata itu karena Amr bin As ni lah ada tanda-tandanya. Wajar dia wasiatnya mah ini idza dafantumuni. Apabila kalian semua menguburkan saya, kamu hang nguburkan aku, halah langsung balik. Fa'aqimu haula qabri, tinggal kudayoy basdihi di sekeliling kuburanku. Qadramatun harujazurun, sekira-kira tukang nyembelih hewan kurban, tukang jagal nyudai nyembelihnya tu, nyembelih ngulitin bagi-bagikan dagingnya tu. 1 jam 2 jam kurang atau lebih. Jemaah bertanya, dama gunanya doakan aku di situ hatta astaghnisa bikum, sehingganya aku tenang dengan kehadiran kamu hang, tenang dengan kehadiran kalian semua. Aku mantap menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor 121. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berfatwa dianjurkan menghatamkan Quran di samping kubur. Makanya sampai solenihan ini amadi hilang ngatamkan Quran di kubur untuk jemetut. Amade sanggup dewe mbayah jemeng ajak santri ke makam. Makanya penting kalau kayak Yai Salimuddin, kan santrinya banyak. Mudah-mudahan kalau beliau wafat nantinya dihatamkan santrinya Al-Quran di makom. Tapi jangan sekarang matinya. Masih berguna Ustaz soalnya. Kalau tua juga kan. Mana hal aku dayoy. Mudah-mudahan Kiai Salim sehat panjang umur. Allahumma amin. Jadi wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Fatwa Imam Syafi'i, hendaklah dibaca di samping kuburan itu suatu surat, suatu ayat dari Al-Qur'an. Wa in khatamul Qur'ana kullahu, ame dihatamkan Quran gale-galenya 30 juz, kana hasana, itu lebih baik lagi. Maka bagusnya hatamkan Al-Quran di pemakaman. Ame dia tahu ngatamkannya, Bapak Ibu malas dikubur, baca di rumah. Aman dak Quran 30 juz, surat apa saja basing.
ndak pula Yasin jadilah. Nah, ada jemaah bertanya, Pak Ustaz, ngapa Yasin dibaca untuk jemaah mati? Wajahi cara jawabnya, Pak. Baca Yasin untuk jemaah mati itu bukan perintah kiai, bukan perintah ustaz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin untuk jemaah mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ama jemaah ngebantah, dia membantah Nabi. Ama jemaah mengharamkannya, dia haramkan nabinya diwe. Ama dia membid'ahkannya, dibid'ahkannya Nabi diwe. Nabi yang telah memerintahkan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1488, Abi Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Jadi di Ihya Galak Yasinan itu jelas hadisnya, jelas fatwanya, jelas jemaah yang mensahihkannya. Aku nak melurusi di wikit ini. Bagi jemaah-jemaah yang ndak Yasinan, hadu. Bahasa di dalam apa? Galak payu ndak hadu. Ulang lagi, galak payu ndak hadu. Sekali lagi, Pak. Galak payu ndak hadu. Kami Yasinan halah digetik-getik. Kamu hang ndak Yasinan urusan kamu hang. Di jelas ada fatwanya, ada dalilnya. Ulama mensahihkannya. Ini kadang dia menutup nih yang beragama. Galak bid'ah kan nih. Coba dihi jajal aku buat perumpamaan. Ama dihi bertetangga, halang urahi rumah tangga jema. Setuju deh kira-kira? Urahi rumah tangga dihi diwe. Lana a'maluna walakum a'malukum. Au tu dibibu. Makanya ada kata pepatah jema di pasar. Bapak laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Enggak nian apa ide kira-kira? Enggak nian kan? Awak mendek percaya jajal Pak kapak jemeng, hal macam-macam. Oi. Ide kan ngadu ke polisi cuma Pak, sare dihi. Dek ngangainya awaknya kecek melawan ha itu. Malah nginggul ya sikok tu. Arti kata tu urusan bermasyarakat saja halah galak ngangai jeme di hidup. Termasuk urusan agama, galak ngangai jeme, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram. Nah, makanya halah ikut kelompok-kelompok mai itu. Kelompok-kelompok maha sebenah diwe, nak dia itulah yang benar. Ya lain salah gali. Dalam pesan unggang tu man, apa unggang? Di sini ngantau unggang tu, unggang boleh. Ada yang unggang, ada yang kajut. Tapi jemu unggang tu halah kajut Pak sama para jemu Sunda. Dek emak. Kan betul ya? Dek emak, aja salah hoi. Kalau salah biasanya jemu semende, jemu unggang ni galak salah sama gok jemu Sunda. Ada jemu semende. Ke pasar kan kalangan. Kinainya di jemu Sunda jual nama jehing yang dihebus tu tak namanya? Jahing tu kan, jahing yang dihebus, yang ladin joi urap ya, uhap. Urap ya, Bu. Jadi semenda ni berapa harga jering ni? Kata jemaah Sunda 5.000 semangkok. Ya sudah, jeringnya 5.000 semangkok. Ini yang dibungkus daun ni apa? Sarwat. Sarwat ni berapa? Ya 5.000 juga. Tahu mai tu uji wak ni tadi. Jering ni semangkok 5.000, sarwat ni 5.000. Bawa ke balik. Bertanya bini, apa kamu beli ni? Jering dengan sarwak. Di dalam daun tu sarwak. Yang sikok tu jering. Oh, baik itu. Dan bini buka kata bini, oi kamu. Sarwak tu jering jengkol lah. Galak salah paham dia ni Pak. Tadi makanya jemoga naman para jemaah Sunda halangan tau kajut, unggang saja. Mengkepas itu. Balik lagi uji unggang mana menganak ngolah agama.
Nah, ini saya kasih tahu sama bapak-bapak. Kalau jemugan ngantau ngan, jemu tua ngantau yang muda. Ngan. Belum mati lah ngantu kan. Ngan. Tapi yang megok jemu tua kamu. Jadi makanya bapak-bapak yang orang Jawa, orang Sunda, kalau orang Ogan manggil kamu, enggak kasar itu. Sopan banget. Kamu nak kemana, Mang? Aku kamu ya. Kamu bahasa Ogan itu sopan sekali. Kalau ngan malah kasar. Jadi ujung gang, gak cucu ngomong kan? Menganak ngolah agama cung, halah mahasa paling benar. Ngapa gang? Karena ngan masa paling benar, ngan galak nyalahkan jemu. Nggo ni yang nama dipikir pak. Dihi mahasa paling beriman, mudah ngapir ke jemu. Dihi mahasa paling benar, dihi mudah nyalah ke jemu. Dihi mahasa paling sunnah, dihi mudah bid'ah ke jemu. Dihi mahasa calak, cicak calak, galak bangi ke jemu. Halanen meja tu. Ini ada cerita nih. Cuma ceritanya bahasa Indonesia kan, karena ceritanya bahasa Indonesia. Jadi ceritanya ini nih. Ada tukang cukur. Dang nyukur rambut, dia bertanya. Dia berkata, yang dicukur, Pak mau tahu nggak apaan? Anak paling goblok di dunia. Lo mana anaknya tuh di luar? Bejo namanya. Maaf Pak kalau ada bejo di sini. Bejo namanya. Lo kok sampean tahu bejo anak paling goblok? Udah gua tes tiap hari kata dia. Bejo masih goblok juga. Emang kayak mana ngetesnya? Yuk hari ini kita tes lagi. Pengen tahu bejo udah pinter belum? Dipanggil Jo sini. Masuk bejo. Budak kecil rupanya Pak. Apa Mang? Kata bejo. Disodorkan tukang cukur, tangan kanannya uang 5.000, di tangan kirinya uang duit 1.000. Pilih Jo. Dari bejo ambilnya yang 1.000. Uji tukang cukur, nah kan Pak, bejo anak paling goblok. Ada yang 5.000 tapi dia pilih yang 1.000. Uji yang dicukurin yang gonian, uji tukang cukurnya bangun yang budak itu. Kanya milih 5.000 tapi dia milih 1.000. Sudah cukur rambut dia Pak, bayar di luar, tegah lagi ke bejo tadi. Muncul rasa penasaran. Jo sini dulu. Ada apa Om? Ini duit berapa Jo? 5.000 Om. Yang ini Jo 1.000 Om. Gede yang mana Jo? Ya gedean yang 5.000 lah Om. Masa gedean yang 1.000 kata dia. Nah itu kamu tahu Jo. Ngapa kamu pilih yang 1.000 bukan yang 5.000 tadi? Tahu bejo Pak. Kata bejo, oi Om, kalau gua pilih yang 5.000 berhenti mamang tukang cukur itu ngetasin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000 tiap hari saya dites. Mending saya dapat 1.000 yang penting tiap hari. Daripada dapat 5.000 tapi sekali. Uji yang dicukur tadi Pak, oh ya bange kanya bejo kata dia. Yang bange buyan ini tukang cukur. Ada tukang cukurnya di sini kira-kira ya. Minta maaf kalau ada weh. Retikatu tuh Pak, dihim bange ke jemu, bange dihi. Di kapir-kapirkan jemu kapir balik ke dihi. Dihim bid'ah-bid'ahkan jemu bid'ah balik ke dihi. Maka halah ikut aliran-aliran mah itu. Itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, itu aliran wahabi, itu merusak. Nah kalau Yasin yang 83 ayat juga masih kepanjangan, baca Al-Fatihah jadilah. Ngapa Al-Fatihah jadilah? Karena ini ada hadisnya. Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu tergantung niat je membacanya. Jadi Fatihah ini dibaca untuk je mati ilo. Dibaca untuk je demam sakit ilo. Dibaca untuk jemaah yang sedang berangkat haji umroh ilo. Dibacakan buat laki kekanjian ilo. Hidung belang mata keranjang kuajai pada ibu-ibu. Ibu-ibu wak-wak ada laki kanji. Hidungnya belang, rajin-rajin baca ke Fatihah. Ingat belang di hidungnya Bu. Ide ke keranjangan lagi matanya. Curkah udai. Bacanya pasti doh Bu. Dia latak lap, tak berngiler tu baca Fatihah, tiupkan ke ubun-ubun. Tapi halah kelupaan gosok gigi Bu ya. Aman bau jahing bangun dia. Atau masa bapak-bapak ni ama bini langgok nian Pak. Dia ugan langgok dikira kan. Apalagi lakinya dia menjauh, bininya ugan. Nah. Hacit bini cice laki ya cice bini. Ada di subat yang macam itu.
Iya mana jumanya nih? Oh, ngati lo kalau di sini. Galak cicai laki. Sama bapak-bapak tegah bini model mah itu udah ngomel di dapur tuh Pak, para ikenengnya itu. Al-Fatihah. Bedak dia, Pak. Ame dia itu terus gue sapu tuh lah. Arti kata itu Al-Fatihah itu tergantung niat dia membacanya. Dibacakan untuk dia mati ilok nian. Nah, ibung cek. Adik umak paling bungsu. Jadi stroke. Kundang rumah sakit Handayani Kutubumi dia sanggup lagi kundang ke Abdul Muluk. Dami kekinai mangcik jago kundang lah balik ibung ni. Dek mungkin lagi uji mangcik karena hubungan masih muda nang man. Aman nak ninggal mak ninggal di rumah sakit oi. Aman ninggal di rumah kalau apa kesalahan uji mamang. Ajual lo kan nak kawin lagi kalau kan. Agonian uji mamang tuh Pak. Agonian tuh uji mamang itu mang juga ta tundekan benah Pak. Mengalami gara-gara tadinya dia tahu ngomong sama sekali tiba-tiba pacak ngomong pesan kehimi petihah siapa bong sebut kenyagala lah sebut kenyagala dua gi sisa je siapa bong ipahku siapa ipahnya oi umak Runi ni go umak bini wa jadi dua dami sudah dikehimi petihah tercengeh dia Pak senang gale diuhang lah banyak kundangan bahasa dihinya banyak Indonesia udah banyak oleh-olehnya. Enggak lama setelah itu wafat meninggal dunia. Dari situ aku yakin bihaqil yakin. Detik ini dihimbaca petihah. Detik itu perlu langsung sampai untuk jemu mati. Kamu bapak-bapak masih dia percaya cuka cacak mati gue. Engke dihimi petihah kira-kira nyampe ya video. Aman dia nyampe balik kan lagi petihah tuh Pak. Aman dia balik lagi berarti nyampe petihah. Nah, untuk yang muda-mudi nakan-nakan adik-adik nih yang muda-muda tuh halam malasnya noin doakan jemu tua itu. Sededenya dibaca ke Fatihah sudah sembahyang. Ama Fatihah kian masih kepanjangan, nak mati gancang hai. Nanti gancang tuh namanya. Allah kemalas mendoakan jemu tua. Ama dibaca tafsir Ibnu Katsir, itu kan tafsir bil maktur. Tentang fadilah surah Al-Fatihah di bab awal itu, di jilid pertama, jelas sekali hadis Nabi yang tercantum dalam kitab Sahih Muslim dikutip. Afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah ayil Fatihah. Sebaik-baiknya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Dan sebaik-baiknya doa adalah surah Al-Fatihah. Maka dihibur doa pakai Fatihah saja jadilah. Ini pertama. Yang kedua malam ini dua kian Pak. Dia banyak ceramahku nih. Tapi yang kedua ini Bapak Ibu aku ini nak mengingatkan. Di balik peristiwa wafatnya jemetua di sini ada peringatan untuk dia masih hidup. Ama di sini pasti mati pula. Setuju dia kira-kira. Dia kalau dunia ini cuma sementara. Nak berapa lama bapak-bapak hidup? Nak 100 tahun. Aman umur 100 tahun, matilah habun katara. Cupinglah tuli. Disegak-segak masih ada kaningan. Gigilah ompong. Stroke bengek, prostat, asam urat, rematik, lah banyak keluhan. Mengapa dia kuat hidup lama di dunia ini? Karena ini Pak, dunia memang untuk sementara. Akhiratlah yang kekal abadi selama-lamanya. Dia pasti akan mati. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu punya batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila jaa, ngapa dikatakan jaa? Rupanya kan dihin cakah mati itu Pak. Israel yang cakah dihi. Sekali tahu belahi, Israel yang datang ke dihi. Apabila ajal mendatangi mereka, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak akan mampu menundanya walaupun cuma sesaat. Wala yastaqdimun, dan mereka tidak akan pernah mampu memajukannya. Mati itu ajal, makanya salah nih yang amade kematian.
tumbur mobil di bypass. Aku tuh ucap cuka halal awan sana tadi. Mendia awan sana dia ketumbur mobil, woi salah nian ngomong itu. Salah nian. Sama gua cuma ngomentari Eril anaknya Ridwan Kamil gubernur Jawa Barat, Pak. Cuka halal mandi dia iya. Nah, ngecul nian ngomong itu tuh. Dek kuroh dia main itu ajal. Ajal tuh, Pak. Jadi halah aman jemalah mati halanin sekata-kata. Kecul nian main itu. Ucapan jemaah beriman tuh cuman yang tepat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan nama ini Bapak Ibu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun tahu apa yang akan dia usahakan esok hari. Malam ini Bapak Ibu nak rencana dame silakan. Dame nak Bapak Ibu rencanakan bisa, lakukan, rencanakan. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Dame yang nak gawinya bisa. Cuman Allah yang Maha tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah. Ungganggu dulu, Pak. Kan tinggalnya di Suban. Suban mana? Tabata kebun cabai. Kebun cabai tadi di Suban, Pak. Ada memang ya. Benar dulu di kebun cabai yang ungganggu. Cuman dia balik ke arah Tanjung Raja, meninggal di sana. Lahir di Dusun Senaga, Ogan Komering Ulu, merantau ke Lampung, ke Suban, kebun cabai, balik ke Tanjung Raja, wafat di sana. Sama gua Eril tuh. Takdirnya memang matinya, wafatnya tuh di sana, di Swiss. Dan beliau itu meninggalnya mudah-mudahan mati syahid. Dikarenakan meninggal karena tenggelam. 5 kategori mati syahid, salah satunya wal gharib, meninggal karena tenggelam. Gimana hal mentang-mentangan yang meninggal karena tenggelam, bapak-bapak melompat ke laut? Bukan itu maksudnya, Pak. Bunuh diri itu namanya. Arti kata itu musibah ma itu tuh halah disangka lagi. Ambil hikmahnya, ambil positifnya. Nah, balik lagi bahwasanya ada cerita ini. Nabi Sulaiman dang ceramah. Pas Nabi Sulaiman dang ceramah, di pojok tuh bahasa dihiramu ya. Juhu, nah pas nih, oi sampai kelupaan bahasa dusun ya. Juhu. Di Juhu ada je membelah, matunya membelah, Pak. Dia berkedip. Coba kena di Juhu tuh, Pak. Kalau ada jemam itu, di dalam-dalamnya, terbelah matanya. Ia belahnya ya duduk pas depan Nabi Sulaiman. Nah, kamu kan pas depan aku dia bersawan. Siapa namanya nih? Jadi pas duduk depan Nabi Sulaiman, sudah ceramah Nabi Sulaiman ngadu di Nabi, aku ngehinian tadi. Ngapa je Nabi Sulaiman? Pacak pula Nabi Sulaiman basugan ni tabat. Ngapa je Sulaiman? Weh, tu dia Juhu tadi nginai dah kamu. Damai. Ada je membelah. Matanya dek kalau berkedip. Pas beradu pandang gua aku berdiri bulu kuduk ni. Dah bulu kuduk bahasa dia? Hah? Berbegau aku je, berbegau. Jantung ni lah nak putus hasilnya. Ketulang ni lah dia bahasa lagi. Gemetah gala. Oi, justru saya mana mahai tu menganak kurang. Jema itu tu. Itu malaikat maut pencabut nyawa. Ndo je ngapa dia datang ngan dia yang terbelahnya. Ngan dia nak cabut nyawanya. Oi, Nabi ndak aku mati oi jadi. Nak damangan aku pacak belahi jadi. Nak belahi ke mana? Nabi ku mohon, Nabi kan ada prajurit bangsa jin je. Go angin. Kirim ke aku ke India. Oh jauh Pak, dari Baghdad ke India. Makanya Baghdad itu kan kota Nabi Sulaiman ada gelarnya, negeri 1001 malam. Ngapa? Karena Nabi Sulaiman itu ada bini 1000. Banyak ide kira-kira itu, Bu. 1000 yang digilir cuman dalam 1 malam. Wih, hebat Nabi Sulaiman tuh, Pak. Semalam nyude 1000. Ndong, jamu-jamunya tuh, oi. Luar biasa. Kan riwayatnya Nabi Sulaiman tuh mati saja dia kuro. Dia ketahuan, Pak. Dia ngecak tungkat ini nih, di singgasananya. Berihi. Lah ninggal berminggu-minggu dia kuro. Saking gagahnya Nabi Sulaiman, saking saktinya beliau. Empai kuro akan makani anai-anai.
raya bunyi kan. Makanya anak-anak tungkatnya tadi. Damil habis bagian bawahnya itu hubo, empai kuro lala meninggal rupanya. Saking sakti Nabi Sulaiman. Makanya jemaah Indonesia ini sempat temakan mitos ilmu cocokologi. Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Balkis ke Jawa, Pak, di Sleman, Candi Borobudur. Makanya dinamai Sulaiman aja. Karena di istana Ratu Balkis itu uji jeme. Hal percaya Pak, ini hoax namanya ya. Ini cai-caian saja. Nah, dikirimlah singkat cerita oleh Sulaiman dari Baghdad ke India. Sampai di India tiga malam uak nih tadi, uak lah dia nyebutnya. Uak nih tadi nyantai di ungkang-ungkang keting. Hebat nih anakku nih. Pacak belahi dari malaikat. Uji dia. Sudah ngomong sama itu gempa, Pak. Banyak je mati, dia mati udah. Tapi ikut mati. Sudah kejadian kan 3 itu. Sudah kejadian Israel datang ke Baghdad lagi. Antaunya dari Sulaiman. Ma'il, sini budai. Cica akrab Nabi Sulaiman itu. Uji Israel ngapa man ngantau-ngantau nih. Bahasa ugan pula Israel nih. Ngantau-ngantau nih. Kanye ke Sulaiman. Ngapa kamu datang mah itu 3 hari yang lalu. Ngarep jemegang pengajian. Jamaah aku tuh ketakutan ngina-ingan tuh. Uji Israel, aku ini diajung Allah nyabut nyawa manusia sekaligus. Tapi kannya di Baghdad, di India. Karena ia nak dimatikan nih banyak. Aku cocokkan kode dengan daftar waiting list. Nah, lo jemaah haji, Pak. Pakai waiting list. Dia cocok-cocokkan kudai, cukup apa ide. Rupanya pas dicocokkan kurang siko ujinya. Aku lah nyakah-nyakah di India, dia tegak Amitabh Bachchan belum. Tegah Sahir Syekh bukan. Tegah Sarukan juga bukan. Rupanya dan pengajian di Subang. Tadi mana duduk aja, Pak? Apa di teras nih? Apa di bawah tarung tuh? Dia dan pengajian di Subang. Dia diwek minta antatkan ke India. Menjumpai tempat ajal kematiannya. Dan mati di jadwal tidak mundur sama sekali. Nah itulah, Pak. Makanya Eril berangkat ke Swiss karena memang menjumpai tempat kematiannya sesuai dengan ajal takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi salah kata dihi. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu, katakanlah sesungguhnya mati yang kalian semua ingin kabur dari kematian itu, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya mati yang akan menjumpai kalian semua. Pokoknya mamang-mamang, uak-uak, kakang-kakang, pehadengan, ayo ibong mengcek, uak. Malam ini kutekitkan nian. Jangan pernah berpikir ingin kabur dari kematian. Jangan pernah berpikir. Dek ngati kacau. Matilah ditentukan. Woi, ada jemaah cangkah, Pak. Aduh, itu Ustaz. Ngapa dia mendemam berubat? Pacak pulen cangkah, ibung nih. Ngapa mandi demam berobat? Nah, nak diluhusikudah ini, Pak. Ngapa sekan di demam berobat? Ame niat berobat, niatnya tuh engke dek demam supaya tidak sakit, bukan mangke dek mati. Aman ndak berobat dek emak kelamuan demam tuh nyari jemeng. Benahi dek kira-kira. Ame ji umak ini nih. Halah ngebut dibakal. Halah ugal-ugalan bermotor. Ama tumbur mobil mati, mak ngubur kenyang. Apalagi zaman mak nahi, ada jasara harja 50 juta. Bapak-bapak mati tumbur mobil 50 juta, Pak. Cair bini bapak-bapak. Gonian kan? Ibu, nang apa nih mati nih? Aju ngehia gini, Pak. Kalau lah parah sinilah kalau deh. Jadi sampai mana nih tadi ya? Oh jelas. Dikit lagi dek lama gini pokoknya. Arti kata tuh, Pak. Ame dihi ngebut uji umat, tumbur mobil, emak ngubur kenyang. Apalagi zaman jasara harjani. Cuma nama tumbur mati, tumbur mobil mati deh. Patah keting, patah tangan, sari gejemeng. Benahi deh kira-kira. Nah itu maksudnya tuh. Makanya di sini ame demam berobat tujuannya bukan karena engke dek mati.
tujuannya engke de sakit ama di sakit nyari jeme, apalagi lihat tua cerewet, bini telat ngambil anduk marah, bini telat membuat teh marah, bini sambil ngaduk teh tuh tebatin dia pak, kibila mati je masih kone, oi, gua nian aku tuh pak, ide berdoa ide dia, cuman bertik dalam hati, nyari jeme. Ini makanya bapak-bapak ku ingatkan amalah demam hala cerewet nian pak, jemalah sare ngurohinya lah cerewet pula. Berdoa dek deh tapi di hati, pak berarti kata ibung-ibung wak nih bila mati je masih kode oi. Arti kata tu asihatu khairum minal ghina, sehat itu lebih baik daripada kaya itu maksudnya. Makanya kita jaga kesehatan biar tidak sakit. Aman demam kelamaan mati denyarei. Amal ajal dek tak perlu nunggu sakit. Ajal telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya asihatu khairum minal ghina, sehat itu lebih baik daripada kaya. Buat perumpamaan ini, ada jemur kayu. Rumahnya gedong, bertingkat, mobilnya 4, bininya sikok ya awal banyak ige. Bininya sikok. Cuman karena kaya takut makan nasi banyak takutan, santan nangke takutan, sambal pedas takutan, sate kambing takut, balur takut, ketiban makan tiwul. Coba kira di Bandar Lampung dia kayu makan tiwul gale maneh, takutan makan nasi. Karena ngapa takut diabetes ujinya pak. Tapi sama jemaah miskin, rumahnya geribik, gedek makan lemak 3 piring bu, 3 piring makan tuh, makan 3 piring, gulainya habau, kayaknya habaunya nangke pak, habau je mau gantung nangke, halat budi, gulai dama bong, telur, uji ke telur nian tapi tahu, gulai dama wah habau, uji habaunya nangke rupanya. Jadi gulai nangke, kemudian sambal matah, calok menggalu, pedas. Kemudian lauknya balur ikan asin sepiring, ulamnya triple, pete, jengkol, jaling. Uji jemugan, petai, jehing, kabau. Jehingnya dia tahu, jehing lahang. Makan 3 piring, bekibok, bubuh 3 kali, berkeringat tuh dah mau bahasa di, bepeloh, duduk di luar, dami duduk di luar, buka baju ngudut, ji samsu, woi lemak pak sehat tuh. Maka dari itu di sini ama demam berubat. Tujuannya bukan karena engke dek mati, tapi tujuannya agar tidak sakit. Nah terakhir Bapak Ibu, pilihan hidup kita ini mati husnul khotimah. Ama pacak pak, dang sembayang dihimati, Allahumma amin. Dang ngaji mati, dang tahajud mati. Sekan dihini amanah mati husnul khotimah. Halagalang ngambil hak jemu. Setuju nih kira-kira? Aman mandi, aman kanyu mandi halambe oi. Kita kadang-kadang ke kebun cabai jemala gundul gale. Hai bahaya halama itu tuh, hala galang ngambil hak jeme. Karena dia keberkah yang mati itu. Mak mana dihina mati suul khatimah lah, banyak menzalimi harta orang lain. Jangan sampai sedemikian rupa. Amu dek tahu mati husnul khatimah, minimal dihini mati dalam keadaan lah bertaubat. Ngapa penting taubat? Mah ini, aku nak closing dengan kalimat ini. Nabi minta dengan Allah, ya Allah uji Nabi, terima nian tubat umatku. Au uji Allah, ku terima tobat umatmu Muhammad, ama dia bertobat. Setahun sebelum mati, woi nangis Nabi pak. Ama itu ya Allah masuk neraka ganda umatku. Ngapa ya Allah? Enggak sempat dia bertobat. Haduh ya Allah, 6 bulan sebelum ajal. Pacahallah jun Nabi ya Allah, karena umatku tu ada ya sebulan lagi nak mati sampai taubat. Jema mana ya Allah? Jema suban ya Allah.
Itu kena penyakitan sekan dia tubat tu. Tahu itu je Allah. Ku terima tubat umat ngan ama bertubatnya sebulan lagi nak mati. Tapi mah pacah halah pula ya Allah. Karena ada umatku itu je Nabi sebulan lagi, seminggu lagi nak mati sampai taubat dia tu. Seminggu lagi nak mati. Kalau itu je Allah, ku terima taubat umat ngan ama dia bertobat seminggu lagi nak mati. Uji Nabi ya Allah, ada umat itu yang sehari lagi nak mati, 4 tobat. Kalau ada di sini jemuhnya Pak, gara-gara nganeng ke ceramah malam ini tobat dia. Guys, mati tobatnya. Dapat pengumuman di masjid. Kalau begitu kata Allah, ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Kata Nabi ya Allah, boleh dia minta siko lagi. Sudi ini aku dia akan minta lagi. Mohon parakan lagi. Auji Allah Muhammad ngan hala minta lagi. Ini permintaanmu yang terakhir. Ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat selama nyawanya belum mendesak-mendesak di tenggorokan. Oi, nangis Nabi Pak. Saking terharunya, saking bangganya, Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Tak ada kata terlambat untuk bertaubat. Mudah-mudahan dihigal-higal ini mati dalam keadaan sudah bertobat kepada Allah Ta'ala. Allahumma amin. Maktulah ceramah malam ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dijaga anak-anak dihi, ajarkan belajar agama yang benar. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solihah. Usahakan mondok, tapi mondoknya hala yang badah salah. Hala masukkan ke kelompok Wahabi yang galak bid'ah-bid'ah tu. Hala masukkan kelompok teroris yang melawan negara. Dia keselamat yang itu tu. Ya selamat nih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat buat Pak Ustadz Ruslaini Ujang dan keluarga. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesabaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.